Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan metodologi, judul proposal, dan abstrak, serta beberapa aspek terkait teknik penulisan. Oke. Nah, eh, jadi nanti sistematika bab 3 atau metodologi itu dimulai dengan flowchart atau diagram alir penelitian. Kemudian 3.2 dan seterusnya itu nanti menjelaskan setiap proses yang ada di dalam flowchart. Nanti flowchart itu standarnya akan dimulai dengan elips. Nah, elips ini kan nanti biasanya untuk start gitu ya. Nah, oke. Kemudian nanti di bawah ini itu akan ada proses. Proses itu dilambangkan dengan kotak gitu ya. Nah, nanti 3.2 sampai 3 titik sekian itu menjelaskan masing-masing setiap kotak ini menjadi satu subbab. Jadi nanti kotak pertama ini yang jadi subbab 3.2. Oke, nanti kalau di bawahnya ada kotak lagi, nah dia menjadi subbab 3.3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau nanti subbabnya misalkan sudah dikerjakan, seperti studi literatur, itu tinggal dituliskan saja bahwa studi literatur telah dilaksanakan, gitu ya, dan hasilnya dapat dilihat di subbab 2 titik sekian. Perumusan masalah, misalkan. Nanti ada bagian proses tentang perumusan masalah. Anda tinggal tuliskan saja, rumusan masalah sudah disusun dan dapat dilihat pada subbab sekian. Oke ya. Jadi seperti itu aja kalau sudah dilakukan. Nah, kalau nanti belum dilakukan, seperti tahapan pelaksanaan penelitiannya, itu baru Anda jelaskan apa saja yang akan dikerjakan di dalam tahapan tersebut. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terakhir itu nanti kalau di apa ya konvensi di PPNS itu terakhir itu adalah jadwal penelitian. Untuk tugas akhir D4 itu diset selama 5 bulan, biasanya seperti itu. Mulai Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Nah, oke ya. Baik. Next, nah, bagaimana menyusun metodologi? Jadi, untuk tingkat D4 atau S1, Anda tidak harus membuat metodologi yang baru. Jadi, Anda gunakan metodologi yang sudah ada, boleh. Oke? Jadi, misalkan Anda mau eksperimen, nanti Anda ambil salah satu paper yang kira-kira penjelasan metodologinya paling lengkap. Lalu nanti Anda ambil dari subbab, misalkan di paper itu ada subbab experimental setup atau experimental procedures. Nah, silahkan diambil dari situ. Nah, kalau papernya tentang metode numerik, menggunakan metode numerik, silahkan cari di bab mathematical formula and numerical method atau subbab tentang numerical scheme di papernya. Lalu langkah-langkahnya Anda tuangkan ke dalam flowchart. Seperti itu saja sebenarnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu, nah Anda susun penjelasan masing-masing prosesnya. Nah, nanti silahkan penjelasannya bisa diperjelas dari literatur yang lain selain dari paper tersebut. Itu seperti itu saja. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke teknik penyusunan judul proposal. Sebenarnya judul proposal itu sederhana saja. Dia memuat paling tidak ada 4 unsur ini. Pertama, metode penelitian yang kita rumuskan dalam satu atau dua kata. Kemudian objek penelitian, parameter input dan parameter output. Kalau studi kasus ya nanti setelah objek penelitian isinya tentang penjelasan tentang studi kasusnya. Oke. Nah, ini contoh flowchart tadi ya. Jadi ini contoh flowchart untuk metode numerik. Ini mulai ya diawali dari mulai start, kemudian identifikasi masalah. Berarti nanti dia 3.2-nya itu tentang identifikasi masalah. Studi literaturnya nanti jadi subbab 3.3 dan seterusnya sampai di penyusunan kesimpulan dan saran. Oke, ini 3 titik sekian ya, nomor 2 dari terakhir. Oke. Nah, biasanya kalau di
studi numerik gitu ya, di metode numerik nanti penjelasan tentang variabel parameter inputnya yang divariasikan dan seterusnya itu masuk di studi parameter ini. Itu nanti parameter penelitiannya dijelaskan di sini, parameter inputnya apa, variasinya bagaimana, parameter output yang dicari apa. Oke? Nah, ini evaluasi hasil simulasi nanti menjelaskan pengolahan data setelah simulasinya selesai, hasil perhitungannya selesai. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, next ini yang contoh yang eksperimen. Jadi apa namanya? Ini mulai ya, kemudian identifikasi masalah, studi literatur sama. Nah, ini tiga titik tiganya kalau dia adalah pembuatan atau apa ya, setup peralatan eksperimennya. Oke? Atau pembuatan peralatan eksperimen atau setup peralatan pengujian. Nah, ini pengaturan peralatan ini biasanya dinamakan dengan kalibrasi, kalibrasi peralatan uji. Nah, kan kemudian di bawah ini ada decision. Kalau dia sudah terkalibrasi, dia lanjut. Kalau belum terkalibrasi, dia balik ke sini atau balik ke atas lagi, dibuat ulang alatnya. Oke, kemudian ini pengujian dan pengumpulan data. Nanti parameternya dijelaskan di sini ya. Parameter penelitiannya, input dan outputnya apa, dibahas di sini, termasuk prosedur pengumpulan data. Kemudian di sini evaluasi hasil eksperimen, gitu ya, perhitungan, analisa data, dan lain-lain. Kemudian pengambilan kesimpulan dan saran, ini salah tulis dia, harusnya kesimpulan. Selesai, begitu ya, itu flowchartnya seperti itu kalau yang eksperimen. Oke? Nah, kemudian untuk judul, nah ini contoh saya ambilkan dari tugas akhir. Nah, ini contoh judul penelitian yang baik. Pertama, studi eksperimen, pengaruh surface preparation terhadap laju korosi pada baja sekian-sekian sebagai bla bla bla. Oke? Nah, ini metodenya itu ada di kata studi eksperimen ini. Kemudian parameter inputnya apa? Surface preparation. Parameter outputnya apa? Laju korosi. Objek penelitiannya apa? Baja S235. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Contoh lagi, misalkan ini, kajian eksperimen pengaruh penambahan silinder sirkular dengan variasi bla 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 terhadap kinerja turbin air Savonius vertikal dengan sudu kombinasi bla bla bla. Metodenya apa? Ya ini kajian eksperimen. Parameter inputnya apa? Penambahan silinder sirkular dengan variasi diameter dan sudut stagger. Nah, sorry. Jadi ini parameter inputnya. Jadi ada tambahan silinder di depannya, diameter silindernya dia variasi, kemudian posisi apa sirkularnya divariasi sudutnya. Parameter outputnya apa? Kinerja turbin. Objek penelitiannya adalah turbin air Savonius. Oke ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, contoh lagi misalkan kajian numerik pengaruh penambahan dua silinder sirkular pada sisi advancing blade terhadap performa turbin air Savonius. Metodenya apa? Metode numerik, namanya kajian numerik ya. Kemudian parameter inputnya apa? Penambahan dua silinder sirkular pada sisi advancing blade. Parameter outputnya adalah performa atau kinerja turbinnya. Objek penelitiannya turbin air Savonius. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Kita masuk ke beberapa hal terkait teknis penulisan. Kemudian, nah, yang pertama begini, judul tabel itu harus ditulis di atas tabel dengan format sama dengan judul, yaitu setiap kata diawali dengan huruf besar. Oke. Kemudian keterangan gambar itu ditulis di bawah gambar dengan format sama dengan kalimat. Berarti apa? Hanya huruf pertama di kata pertama yang ditulis dengan huruf besar, lalu diakhiri dengan tanda titik. Oke. Judul tabel dan keterangan gambar dibuat secara otomatis menggunakan fitur insert caption.
Oke. Kemudian kutipan atau rujukan terhadap tabel atau gambar itu juga dibuat otomatis menggunakan fitur cross reference. Nah, manfaatnya apa? Nanti daftar tabel dan daftar gambar dapat dibuat secara otomatis. Oke. Jika ada penambahan tabel atau gambar baru di tengah atau di depan, penomoran gambar atau tabel nanti menyesuaikan secara otomatis. Ini manfaatnya. Jadi Anda tidak perlu menomori ulang secara manual. Kalau nanti di depannya nambah tabel atau gambar baru. Oke. Oh ya, ada satu aspek lagi yang saya lupa belum tuliskan. Formula atau persamaan. Oke, jadi nanti untuk apa namanya penulisan formula atau persamaan matematika itu tidak boleh menggunakan teks biasa. Harap gunakan apa namanya MathType atau Microsoft Word Equation. Oke. Kemudian persamaan atau formula harus dinomori dengan memasukkan nomor bab. Oke, ya, baik, itu ya. Nah, nanti MathType-nya saya kirimkan ke grup. Kemudian penulisan nomor gambar dan tabel itu harus memasukkan nomor bab dengan pemisah titik. Kemudian setiap gambar dan tabel harus dikutip di dalam tulisan. Ya. Nah, kemudian untuk abstrak itu atau ringkasan, nanti sistematikanya seperti ini. Jadi dua atau tiga kalimat latar belakang, satu atau dua kalimat tujuan, tiga atau empat kalimat metodologi. Itu kalau proposal. Di proposal itu nanti berhenti sampai metodologi. Kalau sudah laporan akhir, nanti tambah tiga atau empat kalimat lagi hasil dan pembahasan, satu atau dua kalimat kesimpulan dan saran. Kemudian di dalam abstrak proposal, di bagian metodologinya, itu gunakan kata akan karena metodologinya belum Anda jalankan. Nanti kalau sudah di laporan akhir, kata akannya itu tolong dihapus. Gitu ya. Oke. Baik, mungkin seperti ini. eh, Nah, saya akan demonstrasikan bagaimana penyusunannya ya, sebentar. Sebentar, saya share screen kembali. Oke, jadi ini saya gunakan proposal Anda ya. Nah, saya view navigation pane.
Nah, masuk dasar teori, sorry, masuk studi literatur, sorry. Nah, jadi begini ya, keterangan gambar itu ada di bawah seperti ini. Oke. Kemudian keterangan gambar ini harus dikutip. Nah, hmm, oke, ya ini saya hapus dulu ya, saya contohkan. Jadi membuatnya itu dari sini gambarnya diklik kanan ya. Kemudian insert caption. Oke. Lalu Anda pilih yang labelnya gambar. Kalau belum ada, silakan buat new label seperti ini, gambar. Tapi nggak usah dinomori, kemudian klik OK ya. Nah, kemudian untuk penomoran, Anda klik numbering, kemudian include chapter number, heading satu, terus kemudian period, kemudian di OK. Nah, oke. Kemudian kalau dia mau diketengahkan, klik dari sini, klik di sini, bisa. Kemudian misalkan Anda beri nama eh, skema domain simulasi. Nah, gambar ini tidak boleh hanya diposting seperti ini. Harus dikutip dalam tulisan. Misalkan begini, domain simulasi dapat dilihat pada. Nah, ini tidak boleh ditulis manual. Misalkan gambar 3.1 manual seperti ini tidak boleh. Oke. Ini harus dibuat otomatis dengan dari sini ya, reference, kemudian cross reference, kemudian ini geser ke bawah nanti ada gambar. Ini pilih only label and number. Ya, only label and number, kemudian insert. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya ini nanti kalau misalkan saya nambah gambar lagi di atasnya, ya, saya nambah gambar lagi di atasnya begini. Ini kemudian saya kasih caption juga secara otomatis, ya. Ini, nah Anda lihat, nanti dia langsung menyesuaikan 3.2. Dan kutipannya ini juga bisa diupdate. Update ke kanan, update ke dia langsung menyesuaikan. Oke. Nah, kemudian untuk tabel juga sama ya. Untuk tabel, nanti silahkan saya buat tabel ya untuk contoh. Oke. Ini juga sama, klik kanan, insert caption. Kemudian pilih yang tabel. Posisinya above selected item. Oke. Kalau yang gambar tadi below selected item, ini above. Kalau tidak ada sama, nanti buat sendiri tabel seperti ini, kemudian klik OK. Numberingnya juga sama, include chapter number, pemisahnya titik ya. Oke. Nah, kalau sudah ya ini begini. Nah, kalau Anda mau menaikkan font atau menaikkan ukuran font atau mengganti ukuran font, itu diganti dari style. Kemudian pilih caption, lalu modify. Lalu Anda ganti di sini, termasuk kalau mau ditebalkan. Nanti semuanya langsung tebal. Oke? Nah, kalau kita membuat otomatis seperti ini, nanti di depan, ya, di daftar gambar, dan daftar tabel itu kita bisa mengenerate secara otomatis. Oke, nah ini contoh saya hapus dulu ya. Ini saya hapus, kemudian insert references, insert table of figure. Nanti ini pilih gambar. Oke, nah untuk tabelnya juga sama. Eh, yang daftar tabel sama juga. Ini bisa kita hapus dulu. Nanti insert table of figure. Ini pilih tabel ya, caption labelnya. Kemudian kita oke. Nah, ini kalau ada halamannya geser di gambarnya, tinggal update field. Ya, update field nanti dia bisa otomatis menyesuaikan. Oke ya. Nah, itu tentang tabel dan gambar. Kemudian tentang penulisan formula. Jangan menulis formula menggunakan
teks, kemudian perkaliannya huruf X gitu ya. Oke, misalkan torsi sama dengan FXB. Ini tidak boleh. Oke. Nah, Anda silahkan gunakan equation di sini. Ya, insert new equation. Kemudian silahkan tulis misalkan F sama dengan M. C dot kali A. Oke, nanti Anda bisa ambil simbol di sini, Anda bisa ambil pangkat di sini, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kalau misalkan apa namanya, eh, contoh lagi, kalau misalkan variabelnya itu lebih dari satu huruf, ya, misalkan seperti ini, eh, Racer Design, saya tulis PD. Nah, ini harus menggunakan subscript. Seperti ini ya. Nah, ini harus ditulis menggunakan subscript seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, ditulis menggunakan subscript. Nah, selain Microsoft Equation, Anda bisa menggunakan MathType seperti ini. Nanti saya kirimkan. Nah, eh, ini dia bisa menuliskan persamaan sekalian nomornya langsung. Kalau ini nomornya belum keluar. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. F sama dengan T kali D C dot ya. Nah, kontrol F. Nanti langsung ada nomornya. Ya, dan nomor ini bisa dirujuk di teks menggunakan insert reference ini. Oke. Jadi misalkan saya tulis persamaan. Nah, ini saya bisa insert reference. Kemudian ini saya klik. Nah, dia langsung menulis. Nanti kalau kita nulis persamaan di atasnya, gitu ya, menggunakan MathType juga, apa ya? Misalkan torsi daya sama dengan torsi kali kecepatan sudut, misalkan gitu. Nah, nanti nomornya otomatis, oke? Dia akan menyesuaikan secara otomatis. Baik, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan?